Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, channel YouTube Aliful Hakim MPhil yang sangat saya hormati dan banggakan, serta para mahasiswa sekalian, terutama mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin yang saya hormati dan banggakan. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yakni konsep integrasi Islam dan sains, ya. Bagaimana Islam memiliki konsepsi dalam mengintegrasikan agama Islam, ya, nilai-nilai Islam, ajarannya dengan sains atau ilmu pengetahuan. Penting kita untuk memahami dahulu definisinya secara operasional, ya. Sains itu apa? Kita bisa terjemahkan sains itu suatu modus penelitian terorganisasi, sistematis dan disiplin, dan berdasarkan eksperimentasi dan empirisme yang menghasilkan hasil yang berulang dan berlaku universal untuk semua budaya. Ingat teman-teman, ilmu pengetahuan itu sudah jelas, ya, objeknya tersistematisasi, kemudian ada metodenya dan juga bersifat universal. Sedangkan Islam itu sendiri, ingat, adalah agama yang paripurna, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang hanif, ya. Islam adalah agama yang berisi tentang penghambaan kepada Yang Maha Kuasa, penyerahan diri, ya, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya, Islam adalah sebuah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Jadi Islam sebagai agama yang menyempurnakan, sekali lagi, ajaran-ajaran sebelumnya, bukan menyalahkan tapi menyempurnakan agar kemudian kehidupan ke depan bisa menjadi rahmat yang lebih baik bagi sekalian alam. Nah, teman-teman bisa melihat juga pengertian integrasi. Integrasi itu pembauran sehingga menjadi sesuatu yang utuh, satu atau bulat. Upaya mempersatukan, upaya memperkuat, ya, yang berbeda-beda, yang banyak itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat, dan kemudian terbangun sinergi atau kemudian usaha bersama. Nah, dalam Al-Quran, ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran, keutamaannya adalah kedudukan orang yang berilmu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang tidak berilmu. Anda bisa cross check, bisa lihat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian ada lagi yang menerangkan juga, kita bisa lihat keterangan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Ali Imran ayat 18. Kesaksian orang yang berilmu disandingkan setelah kesaksian Allah dan para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu akan mendatangkan ketakwaan. Anda bisa melihat dalam Quran surat Fatir ayat 28. Jadi orang yang berilmu pengetahuan, semakin tinggi ilmunya, baik ilmu agamanya terutama dan ilmu umum, ketakwaannya, upaya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu akan makin meningkat. Kenapa? Sejalan dengan pemahamannya, sejalan dengan penguasaannya terhadap cara beribadah, nilai ibadah, dan juga inti dari ibadah itu sendiri. Misalnya dalam hadis dijelaskan dengan sangat gamblang dan lebih banyak bahwa perjalanan mencari ilmu adalah berada di jalan Allah, hitungannya fisabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dianggap fisabilillah karena sedang berjalan di jalannya Allah. Jadi luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini hadisnya sangat terkenal, ya. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat, ya. Kemudian yang ketiga, menempuh jalan ilmu berarti menempuh jalan menuju surga. Kenapa? Karena ilmu itu, ya, adalah jalan yang diperuntukkan, ya, bagi mereka yang mempelajarinya dengan baik dan sebagainya, dengan upaya yang maksimal, itu adalah jalan menuju surga. Kemudian ilmu juga adalah bagian dari sedekah jariah. Ingat, yang tidak akan hilang, ya, dari seorang anak laki-laki, ya, yang taat, yang patuh kepada orang tuanya dan juga soleh, ya, itu adalah anak yang berilmu pengetahuan, ya, anak yang soleh, berilmu pengetahuan, tunduk patuh kepada orang tuanya,
itu akan menyelamatkan orang tuanya. Kemudian ilmu adalah pilar dari segala kebaikan. Pilar dasar atau kemudian komponen utama, pondasi yang paling kuat bagi terwujudnya kebaikan. Kemudian yang berikutnya, orang yang berilmu dapat memberikan syafaat atas izin Allah. Ini nyata sekali dan ini bisa kita buktikan nanti ya di yaumil akhir. Kemudian ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Itu bisa kita sampaikan analoginya adalah kalau orang yang berilmu pengetahuan lebih tinggi tentu akan memberikan hal yang lebih positif bagi orang lain yang belum tahu, dapat memberitahu yang belum tahu, dapat menginformasikan hal yang baik pada yang belum mengetahui dan sebagainya, dan itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kemudian ilmu adalah mencakup seluruh ibadah. Ibadah itu butuh ilmu, ibadah itu butuh pengetahuan, ibadah itu butuh kita mengetahui teorinya ya, bagaimana ajarannya, value atau nilainya seperti apa. Jadi ibadah tanpa ilmu itu nonsense seperti itu. Kemudian ilmu adalah syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat, pemimpin yang kemudian amanah, pemimpin yang bijaksana, jelas adalah pemimpin yang harus memiliki ilmu. Ilmu bernegara, ilmu bermasyarakat, ilmu pemerintahan, ya, ilmu kebijakan, ilmu terkait dengan pembagian kewenangan, kekuasaan dan otoritas itu penting dimiliki oleh pemimpin. Ya, kemudian yang berikutnya, ilmu itu jelas adalah sumber dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan fiddin wa dunya hatta akhirah, itu adalah karena kita memiliki ilmu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, memahami sains itu sama dengan memahami metode saintifik. Ini berikutnya akan kita bahas ya. Teman-teman, kita bersama perlu untuk mengamati fenomena dan merekam sebanyak mungkin data atau informasi tentang hal yang diamati. Yang kedua, membangun penjelasan atau hipotesis. Yang ini didasarkan pada pengetahuan mengenai karakteristik alam misalnya. Kita kan berusaha untuk memahami kondisi alam, karakteristik alam dan sebagainya. Tentu kita akan menemukan hipotesis, praduga, ya, dugaan awal atau patokan duga dalam bahasa Indonesianya. Itu penting ya. Kemudian yang ketiga, hipotesis ini atau patokan duga ini akan memprediksikan suatu pola data tertentu, diuji kebenarannya dengan prediksi data-datanya. Nah, ini kan cara-cara yang saintifik ya, dalam yang kita ketahui dalam ilmu pengetahuan atau sains ya. Kita perlu mempelajarinya, bagaimana kemudian Islam menyikapi itu dan mensinergikannya nanti. Itu akan kita bahas. Yang keempat, hipotesis diuji sampai semua prediksi benar atau diganti dengan hipotesis baru jika hasilnya itu bertentangan dengan percobaan dan pengamatan. Ya. Nah, kita juga perlu tahu teman-teman, jangan lupa kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kita hidup di tengah keberagaman yang luar biasa, unity and diversity yang luar biasa, yang kompleks sekali. Kita punya alat pemersatu yaitu common denominator, kita kenal dengan Pancasila. Pancasila menjadi kekuatan yang mendorong pemikiran beberapa cendekiawan untuk memasukkan nilai dan norma Islam ke dalam ilmu sosial melalui jalur Pancasila. Kita tahu para founding fathers dan para founding mothers kita, pendiri bangsa kita ini memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam Pancasila. Pun juga sebaliknya, nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari ajaran Islam bagi yang beragama Islam ya. Nilai keadilan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah mufakat, ya, nilai persatuan, itu semua adalah nilai-nilai Islam ya. Adalah maqasidus syariah kita, tujuan kita beragama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga keberlangsungan hidup dan sebagainya. Itu ada dalam Pancasila sebagai nilai-nilai yang diambil dari ajaran Islam. Agama lain pun yang ada di Indonesia sama-sama menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, moralitas atau ketuhanan, kemudian persatuan, dan juga berupaya untuk mencapai keadilan bersama. Jadi sekali lagi, sains ya dan agama itu dua hal yang harus berjalan seiring, tapi juga ada alat pengikatnya. Apa itu? Nilai-nilai atau ajaran Islam yang baik di Indonesia kemudian kita padu-padankan, kita coba sinergikan juga dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, bagaimana kemudian kita membicarakan tentang norma Islam yang bisa kita masukkan ke dalam ilmu sosial? Mubiarto, seorang ahli ekonomi dari UGM, memberikan kerangka dasar nilai-nilai Islam dalam apa yang dirumuskannya sebagai ekonomi Pancasila. Ya, Profesor Mubiarto ini tokoh
ekonomi, seorang begawan ekonomi, dosen ekonomi UGM yang lulusan dari Cornell University di Amerika, universitas yang sangat terkenal dengan jurusan yang terkait dengan pertanian, ya, luar biasa. Padahal kita negara pertanian, tapi ternyata jurusan pertanian yang salah satu yang terbaik selain di Wageningen di Belanda itu adalah Cornell University, ya. Miris sekali, tapi ya ke depan kita berharap universitas-universitas di Indonesia kemudian bisa menjadi rujukan dalam belajar ilmu pertanian dan sebagainya dari orang-orang luar, ya, seperti itu. Nah, Pak Mubiarto ini mengatakan ia melukiskan ekonomi Pancasila sebagai sebuah ekonomi yang berdasarkan moral, dan sebagai konsekuensi logisnya ia memasukkan nilai dan norma ke dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu nilai Islam, karena Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas orang Indonesia. Apa maksudnya? Ya, ekonomi Indonesia itu ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi yang seperti apa? Ekonomi yang bermoral, ekonomi yang tidak main tindas, yang kaya yang besar tidak makin memiskinkan yang miskin, ya, tidak eksploitatif. Itu adalah nilai-nilai moralitas, ya, itu adalah nilai-nilai Islam yang perlu diwujudkan dalam ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan kita. Itu maksudnya sinergi nilai Islam dalam ilmu sosial, misalnya dalam konteks ini dalam Pancasila. Nah, ada relasi ilmu dan agama yang perlu kita ketahui bersama selama ini. Kita juga perlu tahu bahwa relasi ilmu dan agama itu seringkali naik turun, ya, sering terjadi konflik, ya, juga kemudian masing-masing merasa independen atau kontra satu dengan yang lain, kemudian juga terbangun dialog atau kontak yang positif. Ini yang seharusnya dibangun. Kemudian yang paling penting yang berikutnya adalah integrasi, bagaimana mempersatukan, ya, bagaimana kemudian mengkolaborasikan bahwa ilmu dan agama itu bisa sejalan, ya, saling melengkapi, komplementer. Jadi tidak melulu konflik, tidak melulu masing-masing merasa independen dan berbeda, harus ada dialog atau kontak antar keduanya. Dan kemudian yang sedang kita bahas saat ini adalah bagaimana ilmu dan agama itu relasinya harusnya integratif, bisa saling melengkapi, bersatu, ya, karena duanya tujuannya sama, bermanfaat bagi halayak, seperti itu, ya. Anda bisa baca buku Ian G. Barbour tahun 2000, ya, tentang integrasi ilmu dan agama, ya. Ini bisa Anda lihat. Kemudian kita bisa bahas satu persatu ilmu menurut Al-Ghazali, misalnya tokoh-tokoh muslim. Menurut Al-Ghazali terdiri dari dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah, di mana fardu ain berorientasi pada ilmu agama dan fardu kifayah berorientasi pada ilmu-ilmu non-agama. Hierarki ilmu dalam konsepsi Al-Ghazali ini perlu teman-teman ketahui juga. Beliau berupaya membuat skala prioritas dalam pelajari ilmu. Pendidikan pertama yang harus diajarkan kepada semua penuntut ilmu adalah pokok-pokok ilmu agama menurutnya, ya, baru kemudian ilmu-ilmu yang diminatinya. Nah, ini penting sekali teman-teman, ya, untuk kita ingat bahwa kesalahpahaman yang terjadi oleh sebagian orang adalah menomorduakan ilmu-ilmu agama, ya, dan kemudian menomorsatukan ilmu-ilmu umum, padahal dua-duanya harusnya bersinergi, ya. Itu yang penting. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ini penting juga untuk kita tahu, ya, tanpa melihat ilmu bersifat teoretik atau praktis, atas dasar bahwa ilmu itu jelas pengetahuan, ya, dan Al-Quran juga adalah sumber wahyu, sumber ajaran agama kita, dan juga sekaligus sumber rujukan ilmiah, ya. Yang dua aspek tersebut, ilmu pengetahuan dan Al-Quran, seharusnya sejalan dan tidak bertentangan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ternyata dalam Al-Quran ilmu itu begitu dibahas, ya. Ilmu pengetahuan atau sains itu sangat diperhatikan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu, ya, dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan manusia. Kemudian Al-Quran juga menganjurkan umat manusia untuk berdoa, ya, bersosialisasi juga kepada seluruh umat yang lain, ya. Dan harapannya adalah agar kita ditambahkan ilmu pengetahuannya oleh Allah dari kita berdoa dan banyak bersosialisasi dengan yang lain. Nah, ada kira-kira 27 macam ilmu yang disebut dalam Al-Quran. Nah, jangan salah, Al-Quran juga menyebutkan beragam ilmu itu, ya. Yang pertama, kosmologi atau ilmu tentang alam semesta, kemudian astronomi, kemudian antropologi, kemudian ilmu alam atau fisika, matematika, sejarah, ya, geografi, sejarah tentang alam, geologi, kemudian mineral, biologi, botani, zoologi, ya, kemudian ekonomi, pertanian, perkebunan,
irigasi, perdagangan, arkeologi, arsitektur, psikologi, sosiologi, ya, seksologi bahkan, kemudian fisiologi, ilmu kimia, dan ilmu kedokteran atau pengobatan. Jadi jangan salah, Al-Quran banyak menjelaskan hal-hal tersebut juga ya. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga selain sumber ajaran agama kita yang paling utama, juga menjadi sumber rujukan utama ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana lantas kemudian integrasi ilmu dan agama itu dilakukan? Itu perlu kita lakukan, harus kita lakukan agar kita bisa mengejar ketertinggalan Islam dari dunia barat dalam sains dan teknologi. Oleh karena itu muncul gagasan islamisasi ilmu, tapi bukan mengislamkan ilmu ya. Maksudnya adalah bagaimana kita melihat ya tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi ya, kemudian Naqib Al-Attas, Ziauddin Sardar, Fazlur Rahman ya, itu melakukan bentuk islamisasi ilmu yang seperti apa yang ditawarkan. Menurut Ismail Al-Faruqi, islamisasi ilmu adalah mengislamkan disiplin-disiplin ilmu atau menghasilkan buku-buku pegangan di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat. Kalau menurut Naqib Al-Attas menguatkan pendapat Al-Faruqi tentang penolakan atas pemisahan ilmu dan agama. Menurutnya, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang beradab. Sebagai bentuk implementasi gagasannya, ia mendirikan perguruan tinggi dengan nama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur. Lembaga ini menghasilkan sarjana-sarjana ilmu sosial Islam. Luar biasa kan? Yang ketiga, Ziauddin Sardar. Ilmu pengetahuan menurutnya mengandung unsur ideologi, nilai, dan falsafah tertentu, sehingga ia tidak berbasis bebas nilai, tapi ia harus terikat nilai, tidak value free. Perlu ada seleksi yang ketat menurutnya untuk membersihkan muatan ideologi, nilai, dan falsafah hidup yang sekuler untuk kemudian disesuaikan dengan worldview atau pandangan hidup dalam Islam. Keren sekali caranya kan? Kemudian Fazlur Rahman menawarkan gagasan neomodernisme dengan memilih mengembangkan ilmuwan-ilmuwan muslim dengan cara memilih ahli-ahli Islam muda yang potensial dengan mengajarkan kepada mereka metodologi barat modern. Beberapa hasil didikannya yaitu murid dari Indonesia ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, ada Nurholis Majid, ada A. Qadri Azizi, dan juga Mulyadi Kartanegara ya. Apa sih produk islamisasi ilmu? Contohnya ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Istilah ekonomi Islam muncul dengan mengadopsi ilmu ekonomi yang sudah ada dan memfilter konsep-konsep sekuler yang melekat padanya. Seperti konsep bunga yang kemudian diganti dengan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. Di Indonesia, diskusi tentang relasi ilmu dan agama lebih berorientasi pada upaya integrasi antar keduanya, bukan islamisasi. Sehingga produk pemikiran yang muncul dari cendekiawan Indonesia adalah integrasi dan modernisasi pendidikan Islam dengan menambahkan ilmu-ilmu umum pada kurikulumnya. Nah, apa yang sudah saya sampaikan ini bisa Anda lihat dalam berbagai macam sumber referensi. Ada buku dari Ahmad Alim tahun 2014 judulnya Sains dan Teknologi Islami, Bandung ya, PT Remaja Rosda Karya. Anda bisa cari tuh bukunya Ahmad Alim 2014 Sains dan Teknologi Islam, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Kemudian ada juga buku dari Ilyas Supena terbitan tahun 2015, Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman. Ini penerbitnya Ombak dari Yogyakarta. Kemudian Howard R. Turner ya, 2004. Sains Islam yang mengagumkan, sebuah catatan terhadap abad pertengahan, penerbit Nuansa dari Bandung. Ini sudah diterjemahkan ya. Judulnya Sains Islam yang mengagumkan, sebuah catatan terhadap abad pertengahan. Berarti buku ini memotret seperti apa perkembangan sains di abad pertengahan. Yang kita kenal saat itu Barat mengalami the Dark Middle Age atau abad pertengahan yang gelap. Di sisi lain, Islam sedang maju di Andalusia, di Spanyol saat ini ya. Ada Granada, Sevilla, Cordoba, Mallorca, Zaragoza, itu kota-kota yang dikuasai oleh Islam dan maju perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, kedokteran, dan sebagainya. Kemudian ada juga buku Imam Syafi'i ya, penulisnya tahun 2000, judulnya Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran, penerbitnya UI Press Yogyakarta. Kemudian ada juga penerbitnya adalah Pustaka Pelajar Yogyakarta, judulnya Paradigma Agama dan Sains Non-Dikotomik, ini tahun 2013, terbitnya penulisnya Maksudin.
Anda bisa cari di perpustakaan UI ada ya, buku-buku yang tadi sudah saya sebutkan juga ada. Kemudian Kunto Wijoyo. Nah, ini salah satu cendekiawan muslim yang luar biasa. Tahun 2017 beliau menulis Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Penerbitnya Tiara Wacana Yogyakarta. Buku-buku itu penting banget untuk Anda akses ya sebagai bahan referensi agar jangan hanya mendengarkan video pembelajaran saya dan juga mempelajari PowerPoint atau tampilan materi dari saya, tapi juga cross check ke buku-buku sumbernya. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia, dan pada pertemuan kali ini sudah kita bahas terkait integrasi ilmu sosial dengan Islam seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.